Selamat malam teman-teman. Jadi kita malam ini tuh kembali berkumpul di ruang meeting ini untuk mendiskusikan tugas yang diberikan oleh Ibu Ina mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Tugasnya itu kita setiap orang tuh mengumpulkan 2 gambar, terus kemudian kita mendeskripsikan kembali gambar tersebut berdasarkan pengalaman yang kita alami. Nah, sebelum kita memulai mendiskusikan tugas yang diberikan oleh Ibu Ina, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Maria Serena Jo, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, Melani Nurhayati. Yang ketiga, Undalika Nobatonis. Yang keempat, Jenny Rosalina Taupan. Yang kelima, Maria Fridolina Toan. Yang keenam, Agnes Ekause. Dan yang ketujuh, Donisius Leki. Jadi kita mulai langsung saja. Untuk gambar yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Kano. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Undalika Nobatonis. Di sini saya akan mendeskripsikan gambar tentang rumah dan sawah. Jadi gambar yang pertama itu rumah. Jadi rumah adalah suatu bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia sebagai tempat berlindung manusia dari berbagai gangguan dari luar. Selain itu, kalau kita lihat dari beberapa pengertian rumah juga berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, tempat manusia melangsungkan kehidupannya, tempat manusia berumah tangga, dan sebagainya. Setelah manusia terpenuhi kebutuhan jasmaninya atau sandang, pangan, dan kesehatan, maka kebutuhan akan rumah merupakan salah satu motivasi untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik dan tinggi. Dengan memiliki rumah, walaupun kecil secara hakiki, pemilik telah menguasai ruang yang dapat diatur sesuai hatinya, sesuai seleranya. Yang gambar kedua itu sawah. Jadi sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah, digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai, atau air hujan. Sekian dari saya, terima kasih. Novi. Baik, terima kasih kepada Kak Novi. Untuk gambar selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Kak Agnes Ekause. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Agnes Ekause. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang gambar nelayan dan anak-anak. Yang pertama, nelayan. Nelayan adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja menangkap ikan atau jenis hewan lainnya yang hidup di perairan khususnya laut. Tetangga saya, dia seorang nelayan. Dia menceritakan bahwa biasanya ketika ia pergi ke laut, ia membawa jala untuk menangkap ikan, karena ia mengantungkan hidupnya pada ikan atau hewan laut lainnya yang didapat. Agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan ketika ia sampai ke laut, ia dan nelayan yang lain, mereka terlebih dahulu mencari tahu cuaca hari itu. Misalnya ketika ramalan cuaca hari itu akan turun hujan, maka mereka tidak akan pergi ke laut. Dan ketika cuacanya baik atau mendukung, mereka pasti akan pergi untuk mencari ikan. Dan yang kedua, anak-anak. Anak-anak adalah masa yang paling menyenangkan bagi saya di kalangan itu. Saya sangat senang bermain dengan teman-teman. Pada masa kecil, penuh dengan kepolosan, keceriaan, zaman dahulu. Dan zaman dahulu kita bermain menggunakan kreativitas sendiri, dibuat menjadi sebuah mainan
yang unik dan bermain permainan yang butuh kerjasama yang solid dengan teman-teman seperti bermain kotak umpet, lompat tali, menggunakan karet gelang, dan masih banyak lagi. Tetapi kebanyakan anak zaman sekarang, mereka senang dengan handphone genggam mereka daripada bermain di lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk Kak Agnes. Untuk gambar berikutnya, saya berikan kesempatan kepada Kak Fridolin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mendeskripsikan gambar tentang sapi dan buah mengkudu. Yang pertama, gambar sapi. Sapi merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan yang memiliki kaki 4. Di kampung saya, sapi itu biasanya digunakan untuk belis perempuan. Dan di kampung saya juga, sapi biasanya dibunuh dan dagingnya dijual untuk menghasilkan uang. Dan kulitnya juga dijual untuk dapat uang. Bukan hanya daging dan kulitnya saja, tetapi susu sapi itu diperes untuk dijual. Di kampung saya, biasanya kulit sapi itu dimanfaatkan sebagai gendang karena terkenal kuat dan tebal. Sapi juga sejak dulu sampai sekarang sering dimanfaatkan untuk memudahkan pekerjaan manusia untuk membajak sawah, sehingga sapi itu sangat bermanfaat bagi orang-orang di kampung saya dan bukan hanya orang-orang di kampung saya, tetapi bagi kehidupan manusia juga. Yang berikut tentang buah mengkudu. Buah mengkudu berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia juga. Buah ini cukup populer dikonsumsi sebagai obat herbal dan suplemen. Di dalam buah mengkudu mengandung beragam nutrisi yaitu karbohidrat. Buah mengkudu berbentuk bulat atau bulat panjang dengan ujung makin kecil dan tumpul, berbenjol-benjol, dan memiliki mata seperti buah nanas. Pada saat masih muda, buah berwarna hijau, semakin tua semakin kuning atau putih, dan setelah matang menjadi warna kecoklatan atau lembek dan bau. Buah mengkudu juga bisa dijadikan sebagai obat untuk segala penyakit. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Fridolina. Untuk gambar yang selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Kak Jenny. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan mendiskusikan tentang pohon mangga dan sekolah. Yang pertama itu pohon mangga. Pohon mangga adalah salah satu pohon yang disukai oleh masyarakat, akan tetapi untuk menanamnya membutuhkan waktu yang panjang. Pohon mangga yang menghasilkan buah yang enak, pohon mangga juga ini menjadi pengalaman saya masih kecil. Saya bersama-sama teman-teman saya mengambil pohon mangga untuk makan bersama. Oleh karena itu melambangkan pengalaman yang tidak bisa saya lupakan dan bisa mencerminkan kekompakan dalam suatu kelompok. Gambar yang kedua itu sekolah. Sekolah adalah salah satu tempat di mana murid dan guru bertujuan untuk mengasah ilmu. Sekolah juga sangat menyenangkan bagi saya, baik guru-gurunya, lingkungan sekolahnya, dan teman-teman sekolah. Saya ingin merasakan tentang sekolah adalah untuk memperluas wawasan saya. Oleh karena itu, bila bisa saya meluangkan waktu untuk kembali ke masa sekolah itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Jenny. Gambar berikutnya saya berikan kesempatan kepada Kamelan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu saya kembali ke screen-nya dulu. Baik, yang pertama gambar pantai. Pengalaman saya pada suasana pantai itu merupakan salah satu tempat wisata dan tempat favorit saya untuk refreshing di kala saya banyak masalah atau banyak pikiran yang saya alami. Terus, jadi ketika saya mengalami hal itu, maka saya lebih memilih ke pantai daripada harus ke restoran atau nongkrong dengan teman. Sehingga pikiran saya jadi lebih segar. Dengan melihat sunset, hati saya dan pikiran saya menjadi lebih tenang. Sehingga suasana pantai sangat berarti bagi saya karena suasana pantai dapat menyelamatkan saya dari depresi atau stres yang berlebih. Untuk gambar kedua yaitu gambar handphone. Pengalaman saya dari gambar HP, yaitu ketika pada saat saya SMP, teman-teman saya banyak yang sudah mempunyai HP tersebut. Jujur pada saat itu saya merasa iri karena saya belum memiliki handphone, tetapi saya tidak bisa memaksakan orang tua atau kehendak orang tua saya untuk memberikan HP karena kami bukan dari keluarga yang kaya. Dan pas saya SMA baru saya memiliki HP, walaupun HP bekas, HP dari kakak saya, tapi saya sangat senang. Dan pas kuliah HP, saya mendapat beasiswa itu dan menabung, jadi akhirnya saya dapat membelikan HP, walaupun HP saya tidak sebagus teman-teman, tapi dengan HP ini dapat membantu saya dalam proses perkuliahan. Saya sangat menjaga sekali HP saya, karena kalau rusak, saya tahu mama saya tidak dapat memberikan HP yang baru karena mama saya tulang punggung di keluarga dan ayah saya juga sudah meninggal. Jadi dari hal kecil ini saya belajar untuk hidup itu sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Dan untuk teman-teman yang masih memiliki keluarga lengkap dan dapat barang-barang yang bagus dari orang tua, jangan lupa bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kamila. Lisius Leki. Mungkin Kak Donisius Leki tidak bisa ikut bergabung di ruang meeting ini. Kita lanjut saja untuk gambar berikutnya. Saya berikan kesempatan kepada Kak Serlin. Sendiri. Jadi gambar yang akan saya deskripsikan berdasarkan pengalaman saya itu yaitu gambar buku dan permainan lompat tali. Untuk gambar pertama yaitu gambar buku itu, kalau menurut saya melalui pengalaman saya, buku itu merupakan kumpulan kertas yang dijilid menjadi satu, terus di dalamnya itu tuh berisi tulisan atau gambar. Kita kan sudah tahu kalau istilah buku itu merupakan jendela dunia. Buku itu juga merupakan tempat untuk kita mengembangkan wawasan kita, seperti membaca, menulis, terus menciptakan karya-karya dunia seperti puisi atau kayak novel gitu. Kalau untuk saya, buku saya lebih suka buku yang memotivasi untuk kehidupan saya, seperti buku Habislah Terang, Terbitlah Terang, terus buku karya Terlie begitu. Kalau untuk gambar yang kedua itu gambar permainan lompat tali. Kalau untuk permainan lompat tali itu, kalau di kampung saya itu merupakan permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak laki-laki dan perempuan. Tapi kalau menurut pengalaman saya, lebih banyak tuh yang permainan lompat tali itu perempuan. Kalau untuk permainan lompat tali itu biasanya kami gunakan karet gelang yang warna-warni, yang biasa kami beli di kios yang harga satu ikat 1.000, itu kami kepang, terus jadi satu tali yang panjang, baru
mainkan kayak lompat melempati tali tersebut gitu. Sekian dari saya. Sekian untuk diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok pada malam ini. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Malam.